Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Igede Arisfriadi Putra dengan NIM 212509164 dari program studi S1 Sistem Informasi semester 7. Di sini saya akan melakukan pemaparan materi mengenai topik pendekatan Word and Paper untuk ujian akhir semester mata kuliah perencanaan strategi SITI, di mana pada pemaparan kali ini akan membahas mengenai yang pertama yaitu pendahuluan, kedua gambaran umum terkait pendekatan Word and Paper, ketiga tahapan proses perencanaan menurut pendekatan Word and Paper, yang keempat alat dan teknik yang digunakan dalam pendekatan Word and Paper, yang kelima contoh organisasi yang mengimplementasikan pendekatan Word and Paper, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan tantangan dari pendekatan Word and Paper. Nah, ada latar belakang di mana teknologi informasi merupakan salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan bisnis pada suatu organisasi. Menurut Gianda tahun 2023, keselarasan strategis antara strategi bisnis dengan strategi TI menjadi hal yang sangat penting. Nah, berhubungan dengan keselarasan strategis antara strategi bisnis dengan strategi TI, hal tersebut memungkinkan memerlukan pendekatan atau metodologi yang terstruktur untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi strategi TI. Nah, menurut Weda Smara tahun 2009, tujuan dari penggunaan metodologi dalam perencanaan strategi SITI yaitu pertama, meminimalkan risiko kegagalan, yang kedua, memastikan keterlibatan dari pihak berkepentingan atau stakeholder, yang ketiga, meminimalkan ketergantungan individu, dan yang terakhir, menekankan pada proses dan sasaran yang ditentukan. Nah, salah satu kerangka kerja atau framework yang relevan mengenai perencanaan strategi yaitu pendekatan Word and Paper. Nah, dari rumusan masalah tersebut, latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penggambaran umum pendekatan Word and Paper, yang kedua bagaimana tahapan utama dalam proses perencanaan strategi SITI menurut Word and Paper, ketiga bagaimana alat dan teknik yang digunakan dalam pendekatan Word and Paper, dan keempat apa contoh organisasi yang mengimplementasikan pendekatan Word and Paper, dan yang terakhir apa kelebihan dan tantangan dari pendekatan Word and Paper. Nah, gambaran umum framework atau pendekatan Word and Paper, di mana definisi dari Word and Paper yaitu salah satu kerangka kerja yang dirancang untuk membantu menganalisis kebutuhan spesifikasi dari organisasi, situasi bisnis, dan teknologi informasi secara menyeluruh atau overall, dan merumuskan rekomendasi strategis. Menurut Weda Smara 2009, pendekatan Word and Paper dapat dimulai pada kondisi investasi SITI di masa lalu yang kurang bermanfaat bagi tujuan bisnis organisasi, karena perencanaan strategi SITI
yang lebih berfokus pada bagian teknologi atau tidak berdasarkan kebutuhan dari bisnis pada organisasi. Selanjutnya, tahapan white and paper dari white and paper, di mana dalam Prince Wijaya dan Kanato Sulistyo 2020 tahapan proses perencanaan strategi pada white and paper ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap masukan atau input dan tahap keluaran atau output, di mana tahap input mencakup lingkungan bisnis internal dan eksternal, lingkungan SITI internal dan eksternal, sedangkan tahapan output meliputi atau mencakup strategi bisnis SITI dan strategi manajemen SITI. Selanjutnya, mengenai alat dan teknik white paper, di mana dalam Nagasi dan Praharja tahun 2022 alat dan teknik yang digunakan dalam pendekatan white paper, yang pertama itu SWOT analysis, yang kedua value chain analysis, yang ketiga phase analysis, dan yang keempat McFarland strategic analysis. Nah, pada tahapan proses perencanaan strategi SITI menurut white paper, yang tersebut dibagi menjadi dua, ada tahapan input dan tahapan output. Nah, pada tahapan input ini terdapat 4 kategori. Yang pertama itu lingkungan bisnis internal, di mana bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness pada organisasi dari aspek internal. Selanjutnya, sebelum itu pada aspek ini contohnya seperti struktur, sumber daya manusia, proses bisnis, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya lingkungan bisnis eksternal, yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang atau opportunity dan ancaman atau threat dari lingkungan eksternal organisasi. Misalnya seperti tren pasar, pesaing, pelanggan, dan regulasi. Nah, selanjutnya itu ketiga lingkungan SITI internal, di mana bertujuan untuk mengevaluasi kondisi SITI pada suatu perusahaan atau organisasi. Misalnya seperti infrastruktur sumber daya TI. Nah, selanjutnya itu lingkungan SITI eksternal, di mana bertujuan untuk menilai tren teknologi, standar industri, dan inovasi TI dari lingkungan eksternal organisasi. Nah, di tahapan output dibagi menjadi 3 kategori, yaitu strategi bisnis SI, yang bertujuan untuk merancang strategi untuk memanfaatkan sistem informasi sebagai pendukung dalam mencapai tujuan bisnis. Kedua, strategi bisnis TI, yang bertujuan untuk mengembangkan Renstra untuk memastikan infrastruktur TI dapat mendukung kebutuhan bisnis secara optimal. Dan yang terakhir, strategi manajemen SITI, yang bertujuan untuk menyusun strategi pengelolaan sumber daya manusia dan proses SITI. Selanjutnya itu alat dan teknik yang digunakan dalam pendekatan white and paper, di mana menurut Nagasi dan Praharja 2022
analisis SWOT singkatan dari strength, weakness, opportunity, threats. Strength itu berarti kekuatan, weakness berarti kelemahan, dan opportunity berarti peluang, dan threat berarti ancaman. Teknik analisis ini digunakan untuk menganalisis organisasi yang berorientasi pada profit maupun non-profit yang bertujuan untuk mengetahui keadaan dari suatu organisasi yang lebih komprehensif. Pada analisis SWOT ini dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur internal dan eksternal, di mana pada unsur internal ini mencakup strength dan weakness, dan unsur eksternal mencakup opportunity dan threats. Selanjutnya, teknik intelligence analysis, di mana analisis intelligence ini merupakan alat atau teknik yang digunakan untuk menganalisis aktivitas internal dari perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas yang paling bernilai atau unggul bagi organisasi dan memungkinkan dan aktivitas mana yang dapat memungkinkan untuk ditingkatkan dan untuk memberikan keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis. Intelligence atau teknik analisis ini dibagi menjadi dua activity. Yang pertama itu primary activity, yaitu aktivitas utama, dan support activity, yaitu aktivitas pendukung, di mana aktivitas utama ini atau primary activity mencakup inbound logistik. Inbound logistik ini berupa aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan input internal. Kemudian operation, di mana aktivitas ini berkaitan dengan transformasi produk awal atau bahan mentah menjadi bahan jadi atau output. Kemudian outbound logistik, di mana aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan atau collecting, penyimpanan, storing, dan pengiriman produk. Kemudian marketing and sales, di mana berkaitan dengan penyediaan dan membujuk agar pelanggan membeli suatu produk dengan periklanan atau promosi. Dan itu service, di mana berkaitan dengan meningkatkan atau mempertahankan nilai produk dengan melakukan pelatihan, jaminan kualitas produk, dan lain sebagainya. Kemudian support activity, di mana yang pertama itu procurement, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan pembelian bahan mentah yang digunakan dalam supply chain. Kemudian itu
technology development, di mana aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan dan perbaikan produk dan proses seperti desain produk, dan kemudian itu human resource management, di mana aktivitas yang berkaitan dengan perekrutan, pelatihan, dan pemberian kompensasi atau penghargaan kepada karyawan. Dan yang terakhir yaitu infrastruktur itu aktivitas yang berkaitan dengan sistem pendukung pada suatu organisasi yang memungkinkan untuk mempertahankan operasi seperti manajemen umum, regulasi, kontrol kualitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alat yang digunakan pada white paper yaitu PES analysis atau political, economic, sociokultural, dan teknologikal, di mana analisis PES ini digunakan untuk memahami dan mengevaluasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Dalam analisis PES ini terdapat 4 faktor, yaitu faktor politik, di mana berkaitan dengan peninjauan pada regulasi yang berdampak pada dunia bisnis seperti hak cipta atau copyright, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian ekonomi, di mana faktor ini berkaitan dengan peninjauan terhadap isu ekonomi yang mempengaruhi daya beli pelanggan dan operasi pada suatu organisasi seperti fluktuasi ekonomian atau turunnya harga dan sebagainya. Selanjutnya itu sosiokultural, di mana faktor ini berkaitan dengan peninjauan terhadap lingkungan makro pada organisasi seperti perubahan demografi, gaya hidup, dan sebagainya. Nah, dan yang terakhir itu teknologikal, di mana faktor ini berkaitan dengan peninjauan terhadap perkembangan teknologi yang dapat menciptakan peluang atau opportunity dan ancaman atau threat seperti inovasi teknologi dan dampak dari perubahan teknologi. Nah, kemudian alat dan teknik yang terakhir yaitu McFarland Strategic Grid, di mana McFarland ini dikembangkan oleh Baron McFarland pada tahun 1984. Alat dan teknik analisis ini digunakan untuk membuat portofolio, menghubungkan kapabilitas atau kemampuan organisasi dengan strategi perusahaan atau organisasi. Nah, dalam McFarland Strategic Grid ini terdapat 4 kuadran. Yang pertama itu kuadran support, yang mencakup aplikasi atau sistem yang mendukung tugas-tugas rutin tanpa menjadi elemen penting dalam keberlangsungan operasi sehari-hari. Nah, sistem TI ini memiliki dampak yang rendah terhadap strategi perusahaan dan tidak dirancang untuk memberikan keunggulan kompetitif. Kemudian kuadran factory,
di mana kuadran ini mencakup operasional sehari-hari pada organisasi. Pada kuadran ini, sistem TI tersebut tidak memberikan dampak strategis yang besar untuk masa depan. Kemudian yang ketiga itu kuadran strategis, di mana kuadran ini mencakup sistem TI yang sangat penting baik untuk operasional saat ini maupun yang mendukung strategi jangka panjang pada organisasi, di mana sistem ini menjadi sistem inti dari keunggulan kompetitif pada organisasi dan dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan bisnis dan memberikan nilai tambah atau value pada organisasi. Dan yang terakhir yaitu kuadran turnaround, di mana kuadran ini mencakup sistem TI yang saat ini tidak memiliki dampak besar terhadap operasional sehari-hari, tetapi berpotensi membawa dampak strategis di masa depan. Selanjutnya contoh organisasi yang mengimplementasikan pendekatan white and paper, di mana saya menggunakan dari analisis jurnal artikel dari Lim dan Wijaya tahun 2022 mengenai pemerintahan kota Salatiga, di mana menggunakan teknik analisis, 3 teknik analisis, yaitu analisis value chain untuk mengidentifikasi aktivitas utama dan pendukung, kemudian analisis SWOT untuk menilai kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, opportunity atau peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats. Dan yang teknik analisis yang terakhir yaitu McFarland Strategic Risk, dimana untuk memetakan prioritas pengembangan aplikasinya. Kemudian output yang didapat itu berupa portofolio aplikasi seperti e-budgeting dan e-planning. Nah, selanjutnya itu kelebihan dan tantangan dari pendekatan white and paper. Menurut Ramdhani Hadianto dan kawan-kawan pada tahun 2023 dan Saswi dan Wijaya pada tahun 2021, kelebihan dari pendekatan white and paper meliputi yang pertama itu memperhitungkan faktor luar dari organisasi, yang kedua meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, ketiga adanya pemisahan antara definisi SITI yang menggunakan strategi SITI untuk dimengerti, dan yang terakhir yaitu meningkatkan keunggulan kompetitif pada organisasi. Kemudian tantangan dari pendekatan white and paper meliputi yang pertama itu kompleksitas analisis, di mana pendekatan ini membutuhkan analisis yang lebih mendalam terhadap kebutuhan bisnis dan teknologi. Apabila proses analisis kurang detail, dapat menyebabkan strategi yang dihasilkan kurang optimal. Kedua itu keterlibatan stakeholder atau pemangku kepentingan, di mana pendekatan ini mengharuskan keterlibatan pada stakeholder dari manajemen hingga
pengguna akhir. Nah, apabila tanpa dukungan dan masukan dari stakeholder, memungkinkan strategi yang dihasilkan tidak relevan dengan kebutuhan dari organisasi. Ketika ketersediaan data, di mana pendekatan ini membutuhkan data yang akurat dan lengkap dari lingkungan internal dan eksternal organisasi. Kemudian keterbatasan resource sumber daya, di mana pendekatan ini membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang cukup besar, baik dalam penganalisisan maupun implementasi strategi. Dan yang terakhir yaitu kesulitan pengimplementasian, di mana pengimplementasian mungkin seringkali menghadapi tantangan seperti perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian apabila tidak sesuai dengan rencana, mungkin menyebabkan tujuan strategis dari organisasi tidak akan tercapai. Nah, kesimpulan dari yang didapatkan dari pemaparan materi ini dapat disimpulkan yaitu pendekatan what and backward merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam merancang dan mengelola strategi sistem informasi. Jadi berupa definisi what and backward, kemudian tahapan proses perencanaan strategi thinking, kemudian teknik atau alat yang digunakan dalam pendekatan what and backward, kelebihan dan tantangan dari what and backward, di mana kelebihannya meningkatkan efektivitas manajemen, mendukung pengambilan keputusan strategis, dan memberikan keunggulan kompetitif. Untuk tantangannya membutuhkan analisis yang lebih mendalam, keterlibatan stakeholder, membutuhkan keterlibatan stakeholder dan ketersediaan sumber daya atau resource, dan contoh implementasi ini pada pemerintah Kota Salatiga melalui portofolio aplikasi seperti e-budgeting dan e-planning. Akhir kata, saya tutup dengan para misanti.